Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat semua, salam sukses juga buat semua, tetap semangat menjadi guru pembelajar, guru penggerak. Walaupun suasana malam hari ini cukup mencekam buat saya di sini, terutama di kota Ciamis yang jauh dari keramaian. Di masa PPKM juga semua serba mencekam, sunyi, sepi, tapi kita tidak, semangat tetap menyala. Oke. Materi kali ini adalah mengenai modul pembelajaran atau modul ajar. Kita akan mencoba membuat atau menyusun modul ajar. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar mengenai ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran. Sekarang pada pelaksanaannya yaitu penyusunan pembuatan modul ajar. Oke, sebelum pada materi, kita relaxkan dulu, badan kita relax dulu. Ada ice breaking sebentar dari kita. Kita coba ya. Kalau kalimat aku, tunjuk 2 jari aku. Kamu tunjukkan jempolnya ke depan kamu. Kalau saya, eratkan jemarinya ya, saya. Ulangi lagi. Aku, saya, kamu. Ya, kamu ke depan. Oke. Ingat ya. Bisa ditampilkan nggak Bu videonya Bu? Gimana? Layarnya bisa ditampilkan nggak Bu? Udah. Aku, saya, kamu. Oke, ulang ya. Sekarang cepat. Aku. Ingat ini katanya aku, saya, kamu. Oke, coba. Sekarang saya nggak akan peragakan, coba diperagakan. Aku, saya, kamu, saya, aku. Agak cepat. Oke, sekarang cepat. Aku, saya, kamu, saya, aku. Yang mesti diingat adalah aku itu begini, sayang begini, kamu seperti itu. Ya, oke. Sekarang sayang, kamu, aku, sayang, kamu, sayang, kamu, aku, agak cepat nih. Aku, sayang, kamu, Pak Doni nggak kelihatan. Iya, Pak Doni coba sekali Pak Doni. Bu, endahnya Bu. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ini kelihatan kok. Kelihatan Pak. Di saya nggak tampil, makanya saya tadi nanya. Bingung ya. Jaringan ya Pak. Jaringan kayaknya. Oh, tanya satu giga lagi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang coba Bu Nisrina. Sayang, aku, kamu. Sayang, aku. Oke, coba Bu Titin. Oke. Sayang, aku, kamu. Lebih cepat. Aku, sayang, kamu, aku. Oke. Ya, Pak Doni jaringannya udah kacau deh. Oke, intinya adalah pemahaman kita, konsentrasi kita ketika mendengar istilah gitu. Bagaimana memperagakan istilah dalam bahasa isyarat gitu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Yang penting olahraga jari dulu barusan. Kita coba ke materi. Ini cara membuat modul ajar. Sebentar saya kecilin dulu, ini videonya terlalu. Oke.
cara membuat modul ajar. Seperti kemarin kita sudah belajar mengenai ATP ya, alur tujuan pembelajaran, kemudian juga capaian pembelajaran. Masih diingat apa itu alur tujuan pembelajaran? Ada yang masih ingat? Proses rangkaian tujuan. Oke, proses rangkaian tujuan. Hmm. Capaian pembelajaran apa kira-kira? Capaian pembelajaran pada pembelajaran terdahulu. Capaian pembelajaran apa? Ada yang masih ingat capaian pembelajaran? Yang dimaksud dengan capaian pembelajaran apa? Capaian pembelajaran merupakan pengembangan atau deskripsi dari alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi di alur tujuan pembelajaran kita kembangkan melalui capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai pada konsep modul ajarnya ya. Kalau kita mau mengajar, ini pasti kita memerlukan perangkat untuk mengajar. Kenapa kita memerlukan perangkat? Karena setiap apa yang akan kita lakukan itu harus selalu direncanakan. Menentukan tujuannya seperti apa, mengidentifikasi keadaan siswa, sarana prasarana yang akan digunakan, bahan ajarnya seperti apa, medianya bagaimana, model pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, itu perangkat itu yang biasa kita sebut dengan modul ajar. Kalau dulu namanya RPP, sekarang modul ajar. Pada dasarnya ini adalah sejumlah alat atau sarana, media atau metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan baik. Kita lanjut. Nah, modul ajar ini merupakan pengembangan dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran ini. Ya. Nah, sasarannya apa sih sebetulnya capaian pembelajaran ini? Sasarannya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada yang masih ingat? Ada 6. Ada 6. Nah, yang perlu kita ingat bahwa profil Pancasila yang 6 itu tidak harus semua kita masukkan ke dalam modul ajar ini. Jadi kita mau pilih yang mana, tetapi boleh 6-6-nya itu dimasukkan, disesuaikan dengan kebutuhan dari modul ajar kita. Ya. Kemudian ini, modul ajar itu memuat apa sih? Memuat 3 hal. Yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua, kompetensi inti. Dan yang ketiga adalah lampiran. Ini 1, 2, 3 ini yang kita sebut dengan komponen atau bagian-bagian atau isi dari modul ajar itu adalah ini. Berisi dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi umum itu apa sih? Informasi umum ini memuat ada 6 hal. Yang pertama adalah identitas sekolah. Harus ada identitas sekolahnya, nama sekolah, satuan pendidikan ya, satuan pendidiknya apa, kemudian alokasi waktunya bagaimana. Ini ada di sini identitas sekolah. Kemudian yang kedua adanya kompetensi awal. Bagaimana pembelajaran akan dimulai, kita akan mulai dari kompetensi awal siswa. Kemudian tujuan dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapainya apa? Apakah kreatifnya, berpikir kritisnya, ya seperti ini. Jadi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi tujuan akhir dari pembelajaran itu. Kemudian sarana prasarana yang digunakannya apa? Apakah di lab seni, di lapangan, kemudian apalagi media alat bantu, ada gitar, gamelan, dan sebagainya, alat-alat atau sarana dan prasarana yang akan kita gunakan. Kemudian target peserta didik. Nah, ini di dalam target peserta didik ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peserta didik yang memang mencapai pembelajaran secara tuntas. Ada peserta didik yang belum mencapai secara tuntas. Dan ada peserta didik yang melebihi target. Nah, proses kita dalam melayani ketiga target peserta didik ini pasti akan berbeda. Yang melebihi target pasti kita berikan yang namanya pengayaan.
Sedangkan yang belum tuntas ini kita berikan remedial. Kemudian setelah target peserta didik ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini yang biasa kita kenal dengan macam-macam model ya, yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran seni budaya itu adalah PJBL, Project Based Learning, berupa proyek atau discovery learning. Mereka mencari, gitu, menemukan sendiri. Gitu. Nah, ini dalam model-model pembelajaran di pendidikan seni yang biasanya. Kemudian ini, oh kok jadi ke sini, oke. Terakhir ini lampiran, yang ketiga lampiran. Lampiran ini memuat 4 hal. Yang pertama adalah LKS atau lembar kerja pendidik, peserta didik. Ini bisa kita gunakan LKS yang kita buat. Jadi kita jangan tergantung pada LKS yang sudah ada yang biasa kita beli. Tetapi LKS ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari modul ajar yang kita buat. Evaluasi apa yang akan kita berikan kepada siswa. LKS ini seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita dan kebutuhan siswa dan sekaligus harus berintegrasi dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian setelah LKS ada bahan bacaan guru. Nah, ini kalau dulu namanya materi ajar. Materi ajar ini isinya materi ajar juga. Gitu. Ini bahan guru dan bahan peserta didik. Jadi kita juga membaca, peserta didik juga sama membaca. Nah, ini bisa kita temukan pada literasi-literasi di mana saja, baik di internet, di sumber perpustakaan dan sebagainya bahan bacaan ini. Kemudian yang ketiga adalah glosarium. Glosarium ini merupakan kamusnya. Kamus mana? Kamus dari istilah-istilah dari ini, materi, bahan bacaan ini. Ketika kita memberikan materi ada istilah-istilah, misalnya diatonis, musik diatonis itu apa sih? Nah, ini di glosarium. Pentatonis itu apa sih? Ada di glosarium, kita jelaskan supaya siswa bisa melihat, oh pentatonis itu artinya ini, diatonis itu artinya ini adanya di glosarium. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana referensi dari bahan bacaan ini kita ambil dari daftar pustaka. Begitu juga dari glosarium ini, karena glosarium juga semacam kamus, itu kita harus tahu dari mana istilah-istilah itu munculnya, deskripsi dari istilah itu munculnya dari mana kita dapatkan. Kita bukukan dalam daftar pustaka ini ya. Kita buat resensi dari sini. Oke. Kemudian selain itu ada prinsip atau prosedur. Prosedur penyusunan modulnya seperti ini. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama adalah kita menganalisis dulu kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah kita, sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, kebutuhan siswanya seperti apa sih yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. Kita ingin misalnya siswa bisa menciptakan lagu dengan notasi balok, ternyata kemampuan siswa tidak sampai di sana, jangan dipaksakan. Sesuaikan dengan kemampuan siswa, cukup dengan mereka memahami, memberikan pengalaman belajar saja bahwa yang namanya musik itu seperti ini. Kalau memang pemahaman siswa atau kebutuhan siswa sampai di situ, ya berikan sampai di situ. Terus bagaimana kalau ada siswa yang melebihi target dari itu, kita berikan pengayaan di luar itu. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisis kebutuhan siswa ini ketika kita akan menyusun modul ajar. Kemudian yang kedua, identifikasi ini dengan profil pelajar Pancasila. Sesuaikan ini dengan ini. Karena tujuan akhirnya adalah ini sebetulnya. Mencetak profil pelajar Pancasila, tujuan akhirnya adalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menetapkan alur tujuan pembelajaran. Ya, yang disesuaikan dengan apa? Dengan capaian pembelajarannya. Tentukan dulu alurnya mau seperti apa. Kalau kita bilang skenario, ya, kalau modul ajar ini adalah skenario kita untuk mengajar, yang di dalamnya berisi strateginya seperti apa, evaluasinya seperti apa, seperti itu. Kemudian baru kita menyusun modul ajar ini. Setelah tahap 1, 2, 3 baru kita menyusun. Nah, ini
komponen ini, modul ajar ini harus tertulis. Tidak bisa kita bayangkan, oh nanti mau begini, tidak bisa seperti itu. Semua harus terencana dan tertulis. Kenapa? Supaya tidak lupa di tengah-tengah dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Gitu. Kamu ngajar apa sih? Kok materinya kemana-kemana? Ini materinya seperti ini. Jadi kita tidak keluar dari konteks yang akan kita ajarkan. Terus bagaimana ketika kita mengajar, misalnya ada pertanyaan yang di luar konteks itu namanya pengembangan, tidak masalah. Yang pasti ketika kita menyusun harus sesuaikan dengan komponen-komponen yang ada. Bagaimana penyusunannya? Apakah kita boleh menambah komponen-komponen yang lain? Boleh saja. Karena pada dasarnya modul ajar itu bagaimana guru dan kebutuhan siswa. Tidak terpaku pada satu satu contoh modul ajar. Kita boleh mengembangkan modul ajar ini sesuai dengan kreativitas kita sebagai guru supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian ini salah satu contohnya. Salah satu contoh dari modul ajar is ini salah satu contohnya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah ini, identitas informasi umum. Ada satuan pendidikannya atau sekolahnya, jenjangnya apa, SMK atau SMA. Karena kalau kita tidak menuliskan di sini, ini nggak tahu SMK atau SMA. Apalagi nama satuan pendidikannya tidak kita tulis. Kemudian mata pelajarannya apa, seni budaya, kemudian elemennya apa. Nah ini mencipta, ada 5 elemen yang harus kita pelajari dalam proses pembelajaran seni budaya. Di antaranya adalah ini mencipta. Kemudian materinya tentang apa? Membuat karya musik misalnya. Kemudian fasenya fase F, karena ini kelas 10 SMK berada di fase E. Kemudian alokasi waktu kita gunakan di sini, berapa sih pertemuannya yang akan kita buat dalam materi ini gitu ya. Dan saya menganggap ini adalah pertemuan ke-15, contoh saja ini. Nah, di sini di informasi umum ini kalian atau kita bisa melihat bahwa ternyata dalam informasi umum itu ada kompetensi awal tadi yang dijelaskan, berisi tentang bagaimana peserta didik itu bisa berpartisipasi. Ini kan keinginan kita ya, kompetensi awalnya. Bagaimana para peserta didik mampu mengembangkan pemahaman tentang seni budaya dan sebagainya. Ini di sini kita menginginkan kompetensi awal peserta didik. Kemudian di profil pelajar Pancasila kita memasukkan di sini tidak diambil 6-6-nya, hanya 4. Boleh 6-6-nya diambil kalau memang sesuai dengan pembelajaran kita, boleh. Atau saya mau ambil 2 saja juga boleh. Sesuaikan semuanya dengan keinginan kita atau kebutuhan dalam pembuatan modul ajarnya. Kemudian sarana prasarananya apa yang digunakan pada saat itu, laptopnya, apanya, semua dituliskan di sini. Gitu. Nah, kemudian targetnya tadi yang seperti saya katakan bahwa target ini ada 3 ya. Tadi ada yang tuntas secara langsung, ada yang tidak tuntas, ada yang tidak tuntas, kemudian ada juga yang perlu perbaikan. Oke, lagi sini. Nah, itu seperti itu. Kemudian setelah itu ke model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang akan kita gunakan? Di sini saya mengambil discovery learning dan kemudian PJBL atau project, siswa membuat sesuatu. Dan jangan lupa di sini ada di sini namanya model pembelajaran ini harus sesuai dengan materi yang akan kita gunakan. Kalau materinya hanya discovery learning, siswa hanya mencari, merumuskan, cukup seperti itu, jangan dipaksakan membuat PJBL atau project. Gitu. Jadi semua harus disesuaikan dengan materi yang akan dicapai atau capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian pada kompetensi inti ini kita bisa melihat capaian pembelajarannya seperti apa. Apa sih capaian pembelajaran dari materi ini? Gitu.
Nah ini kalau dulu namanya TIU atau tujuan instruksional umum. Jadi semua dijabarkan di sini, peserta didik ingin begini, semua di sini disesuaikan dengan materi kita. Nah kemudian setelah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan klasifikasi atau deskripsi dari capaian pembelajaran. Jadi kalau capaian pembelajaran secara umum, kalau di pembelajaran itu khususnya, itu indikatornya. Siswa, kalau di sini siswa misalnya mampu menghasilkan gagasan, ide dan seperti itu, di sini siswa mampu mengidentifikasi, siswa mampu menjelaskan, siswa mampu membuat, siswa mampu mendemonstrasikan. Di sini lebih seperti itu tujuan pembelajaran. Jadi lebih terukur, ya, lebih terukur. Kemudian di sini ada pemahaman bermakna. Kenapa ada pemahaman bermakna? Kita ingin siswa tidak hanya belajar secara kognitif, pintar kelas saja, tapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar musik, misalnya, tahu unsur-unsur musik, bagaimana cara siswa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa bisa menghargai karya seni, misalnya siswa bisa menghargai musik, jadi tahu bahwa musik ini, seperti ini, misalnya contohnya seperti itu. Jadi di sini pemahaman bermakna ini lebih kepada aplikasi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian ada lagi pertanyaan pematik. Pematik ini merupakan pertanyaan awal atau kita biasa sebut dengan persepsi ketika kita akan memulai pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengukur sampai sejauh mana materi akan kita berikan ketika kita tahu bahwa kemampuan siswa pada materi ini sampai di mana sebetulnya. Pemahaman awalnya sampai di mana. Ini dengan pertanyaan-pertanyaan tematik. Ya. Oke. Kemudian kompetensi inti. Di kompetensi inti ini, atau di kegiatan pembelajaran, di kegiatan pembelajaran ini memuat tahapan-tahapan seperti biasa, bahwa tahapan-tahapan pembelajaran siswa ada awal, kegiatan awal, ada kemudian ini sini lagi, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Oke. Saya kira tidak perlu dijelaskan karena setiap guru sudah paham mengenai apa itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Cuman yang harus dijelaskan di sini adalah pada kegiatan penutup ini berisi mengenai adanya refleksi. Saya kesulitan. Bentar. Nah, berisi refleksi ya. Di kegiatan penutup ini ada refleksi, kemudian kita menginformasikan adanya pengayaan, adanya di sini, ada remedial misalnya, itu nanti ada di sini. Kalau sebelum pembelajaran sebelumnya. Jadi di sini kita sebagai refleksi terhadap siswa bahwa pembelajaran tadi yang sudah kita laksanakan itu siswa seperti apa. Apakah mampu, apakah kurang, apakah lebih dari target yang ingin kita capai, kita kemukakan sebagai apresiasi kita sebagai guru kepada siswa. Nah ini adanya di refleksi. Kemudian juga jangan lupa untuk penugasan. Gitu. Jadi kita memberikan tugas di sini misalnya, coba anak-anak nanti bikin puisi ya, di rumah 4 baris saja puisinya. Nanti coba dibuat nada-nadanya yang sederhana aja, bisa contohnya seperti itu. Nah ini bisa dengan teknik-teknik yang lain bentuk penugasan. Nah, kemudian ada asesmen di sini. Asesmen setelah kegiatan pembelajaran ada asesmen, yaitu penilaian. Kalau sering kita sebut penilaian. Penilaian ini terdiri dari penilaian non-kognitif dan penilaian kognitif. Yang semua penilaian ini disebut penilaian diagnostik. Nah, kenapa sih kok disebut penilaian diagnostik? Karena memang kita mendiagnosa, mengidentifikasi, mencari sampai di mana kebutuhan siswa yang sebenarnya. Pada non-kognitif, ini lebih kepada psikis atau psikologi siswa. Bagaimana siswa belajar di rumah, bagaimana sarana pendukung di rumah, bagaimana ayah ibunya, bagaimana adiknya, bagaimana cara dia belajar, kesulitan apa yang dia hadapi ketika belajar. Ini adanya di asesmen diagnostik non-kognitif atau secara
kalau kita rangkum itu adalah psikisnya siswa atau psikologinya siswa, apa yang mempengaruhi dia selama belajar gitu. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif. Oke, sebentar saya jelaskan kenapa ini yang psikologi kapan atau kita laksanakan, kan kita mau belajar. Kapan atau melaksanakan ini kan gitu ya. Kapan kita melaksanakan diagnostik kognitif? Ini bisa dilaksanakan jauh sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa datang ke rumah siswa. Karena kita sudah bisa menilai siswa-siswa yang sering telat memberikan tugas misalnya. Ini ada apa? Misalnya pada pembelajaran terdahulu, ini ada siswa A, katakanlah Cindy, ini kok kenapa ya? Selalu tugasnya datang terlambat. Coba kita datangi ke rumahnya, dibantu oleh wali kelasnya, bisa juga dengan wali kelasnya kita katakan begini-begini, jika home visit boleh dengan kita sebagai gurunya, dengan wali kelasnya boleh. Kita tanyakan ada apa sebetulnya masalah atau kesulitan yang dia hadapi pada saat dia mengerjakan tugas. Saya pernah melakukan itu ke rumah beberapa siswa, ada 3 orang dalam satu kelas yang tidak mengumpulkan tugas dari awal sampai tengah semester. Saya datangi ke rumahnya dan ternyata dia tidak punya handphone. Gitu. Tinggal di tengah sawah, tidak punya handphone, dan dia anak yatim. Nah, ini perlu penanganan serius. Gitu. Jadi saya menyampaikan ini ke wali kelas dan ditindaklanjuti oleh BP dan oleh pihak sekolah sehingga sekarang dia punya fasilitas, punya handphone baru. Nah, ini yang harus cepat kita hadapi. Itu satu contoh aja. Banyak hal-hal yang lain yang mempengaruhi siswa yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu kan ini kenapa anak udah aja butut nilainya, butut misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tahu kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut, kita akan bisa memberikan solusi atau setidaknya mencari solusi bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, kalau penilaian diagnostik atau asesmen diagnostik kognitif ini terbagi menjadi 2, formatif dan sumatif. Kalau formatif itu di pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita pada awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, boleh. Nah, atau di akhir pembelajaran boleh diulang lagi, boleh juga diulang lagi. Karena yang namanya sumatif itu bisa per KD, per kompetensi dasar, bisa per 2 KD kalau yang sumatif. Tapi kalau formatif ini lebih sering kita tanyakan kepada siswa, itu lebih baik karena untuk mengukur bagaimana proses pembelajaran saat itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Nah, seperti itu. Kemudian sumatif tadi sudah. Terakhir, apakah setelah akhir ini boleh kita mengadakan kuis evaluasi untuk materi ini misalnya? Boleh, itu juga kita katakan sumatif adanya di akhir. Nah, atau nanti aja setelah 2 KD baru kita lakukan tes sumatifnya, boleh juga, silakan. Nah, kemudian setelah itu kita membuat lembar kerja peserta didik ya. Ini terlampir asesmen, apakah itu format pengamatan, apakah itu format sikap, apakah itu format apresiasi atau pengamatan siswa terhadap sebuah pertunjukan atau pendengaran audio. Ini kita bisa buat terlampir seperti, atau membuat proyek. Misalnya siswa membuat proyek, kita mengamati dengan skala sikap. Jadi lembar peserta didik ini bisa kita buat macamnya, ragamnya sesuai dengan kreativitas kita yang tentunya tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Oke, kemudian yang terakhir adalah soal evaluasi. Ini soal evaluasi boleh kita gunakan ya. Bahkan mungkin harus supaya tidak keluar pertanyaan-pertanyaan kita, terutama pada sumatif juga, supaya tidak keluar pertanyaan-pertanyaan kita dari apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, kemudian pengayaan dan remedial yang tadi saya singgung, bahwa pengayaan itu diberikan kepada siswa yang memiliki pencapaian lebih tinggi. Karena kasihan kalau siswa yang lebih tinggi kemudian kita berikan materi yang sama gitu dengan siswa yang hanya tuntas saja, itu kasihan, mereka punya kelebihan. Dan ini kalau saya lebih mengarahkan mereka di luar jam pelajaran masuk ke sanggar. Jadi mereka membuat kelompok-kelompok ingin belajar lagi di luar gitu. Saya hanya memberikan misalnya hanya notasi angka, tetapi anak yang punya kelebihan khusus atau punya keinginan tinggi lebih dari rata-rata teman-temannya, ini banyak yang ingin belajar notasi balok, dan itu saya akomodir di luar jam pelajaran, gitu, tidak di jam pelajaran, gitu ya. Seperti itu. Kemudian remedial diberikan kepada tentu saja siswa yang belum mengalami
ketuntasan dengan harapan bahwa siswa mampu atau tuntas mengikuti pembelajaran ini. Berapa kali remedial diberikan? Tidak terhitung. Silakan sampai kita bosan, sampai siswa bosan. Tapi biasanya kalau saya 1 kali 2 kali remedial siswa sudah mampu. Gitu. Jadi jarang yang 1 kali, jarang. Karena biasanya remedial itu untuk materi-materi siswa saya berikan pertama dengan soal yang tidak sama, tetapi intinya sama. Kalau masih tidak paham, saya berikan pada soal yang sama. Biasanya seperti itu. Nah, ternyata pada soal yang sama di awal misalnya dia dapat 5 nilainya misalnya gitu ya. Kita berikan lagi kan materi gitu kan, memberikan lagi materi kepada siswa ini dan kemudian kita berikan soal dengan materi yang tidak sama dulu. Tetapi intinya sama pertanyaannya. Istilahnya mengecoh dulu mereka seperti apa gitu ya pemahamannya. Dan ternyata agak sedikit bingung, akhirnya dikembalikan lagi kepada materi awal, pertanyaan awalnya lagi, dan itu bisa mencapai ketuntasan biasanya seperti itu. Jadi kita juga sambil mengukur apakah pantas siswa-siswa tersebut diberikan remedial atau tidak, itu sebetulnya. Oke. Kemudian di sini refleksi ya tadi di penutup biasanya refleksi diberikan. Nah di penutup ini kita tanyakan bagaimana setelah pembelajaran ini, apa yang kamu ketahui tentang musik sekarang? Kalau dulu kamu sering mendengar musik, sekarang bagaimana ketika kamu mendengar musik? Kamu jadi tahu kan bahwa di sini ada yang namanya ini di sini ada unsur-unsur musik ini, seperti itu. Jadi refleksi ini adalah bagaimana psikologi siswa setelah menerima pembelajaran. Gitu. Terus apakah pembelajaran ini bisa kita capai? Di level mana siswa bisa mencapai pembelajaran ini, berapa persen dari mereka yang bisa mencapai pembelajaran ini. Jadi ada jadi refleksi. Oke. Kemudian kita coba ke sini. Nah ini asesmen ya, asesmennya yang kita lakukan yang tadi sudah saya jelaskan. Saya kira sudah saya jelaskan bahwa ada yang siswa yang lebih lebih paham, ada yang kurang paham dan ada yang sangat melebihi teman-temannya. Gitu. Oke, kemudian ini merupakan evaluasinya, soal-soal evaluasinya apa sih yang akan kita berikan, pertanyaan awal apa yang akan kita berikan di sini. Misalnya kita menginginkan ada siswa tahu perbedaan unsur dan jenis musik. Kemudian unsur-unsurnya yang membangun karya musik itu apa saja. Kemudian yang 3 bagaimana tahapan-tahapan pembuatan karya musik gitu. Nah ini kita langsung tanyakan dan kita asumsikan kira-kira jawaban siswa apa nih. Ini asumsi jawaban siswa. Nah kalau asumsi jawaban siswa seperti ini ada 3 kategori. Ada yang paham secara utuh, ada yang paham yang sebagian yang tadi kita katakan belum sepenuhnya. Kalau ini paham secara utuh mungkin di atas rata-rata. Kalau paham sebagian mungkin hanya mencapai ketuntasan dan ada yang tidak paham. Ini yang akan membuat perlakuan kita berbeda. Apakah nilai yang di atas ini yang paham secara utuh yang melebihi semua kita berikan pengayaan, ada yang paham sebagian hanya kita berikan nilai rata-rata gitu ya, sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan pasirnya. Jadi ini mah tuntas saja gitu. Kalau yang ini paham utuh, ini di atas rata-rata yang kita berikan pengayaan. Tetapi yang tidak paham ini yang harus kita berikan remedial gitu. Ini seperti itu. Oke, terus lanjut. Mungkin kalau bisa ya. Nah, ini evaluasi, pertanyaan evaluasinya ya. Nah, ini soal-soal evaluasinya. Oke. Sebentar sebelum ke soal evaluasi. Nah, ini lembar kerja siswanya. Jadi di sini saya munculkan format pengamatan musik melalui partitur lagu. Jadi memperdengarkan lagu sekaligus membuka lagunya, naskahnya atau partitur lagunya. Jadi siswa sambil mendengarkan sambil mengamati naskah lagu. Nah, nanti misalnya kita membuat beberapa lagu, ada 2 atau 3 lagu. Ada naskahnya juga, kita perdengarkan juga audionya. Jadi mereka melihat audio visual.
Nah, nanti mereka menuliskan sambil ini namanya apresiasi. Jadi mereka menuliskan lagu ke satu misalnya. Unsur musiknya apa aja yang didengar oleh mereka. Oh, ada nada, oh ada dinamikanya, oh ada temponya, oh ada ritmisnya, oh ada. Nah, ini semua unsur musik yang dia dengar silakan tuliskan. Nah, yang dia nggak terus didengar-dengar bener nggak ada nggak sih ritmenya? Oh ada, checklist. Ini dinamikanya ada nggak sih bener nggak? Oh ada atau tidak ada, tulis tidak ada. Terus seperti itu. Terus fungsinya apa? Misalnya lagu pertama yang kita pendengarkan adalah musik tradisional. Nah langsung di sini fungsi musikannya untuk apa musik tradisional itu? Oh, untuk upacara adat itu mah. Oh untuk hiburan itu mah. Karena pada materi itu disebutkan, di dalam materi itu disebutkan unsur-unsur musik itu apa saja, kemudian fungsinya apa aja, apakah untuk hiburan, untuk ekspresi, untuk konsumsi, untuk ekonomi gitu ya. Ini ada di sini nanti di materi ada. Jadi mereka sekaligus menyebutkan di sini oh fungsinya untuk hiburan, oh fungsinya untuk upacara adat misalnya. Nah jenisnya apa? Apakah jenisnya tradisional, non tradisional misalnya seperti itu. Kalau di keterangan ini mereka tinggal menambahkan ada bunyi gitar, ada bunyi kendang, bunyi kendangnya dominan misalnya. Mereka menyebutkan berdasarkan apresiasi yang mereka dengar. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian nah, ini soal evaluasinya. Ya. Apa perbedaannya unsur musik? Ini dari apa yang sudah mereka dengar. Ini evaluasi yang kita munculkan. Tentu saja evaluasi ini tidak boleh keluar dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai tujuan pembelajarannya A, kita mengadakan evaluasinya C, misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus sesuai antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi yang kita berikan. Oke, itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang terpenting adalah bahan bacaan ini atau materi yang akan kita berikan. Tapi materi ini hanya berupa ringkasan saja. Siswa bisa mencari literasi yang lain sebetulnya yang lebih mumpuni atau yang lebih lengkap. Kita arahkan saja materinya seperti apa kepada siswa. Oke. Nah, ini materi-materinya saya kira udah tidak usah saya bahas materinya di sini karena setiap orang materinya akan berbeda dalam memberikan literasi. Jadi mau seperti apa kepada siswa materi yang diberikannya yang mana gitu silakan. Ya, jadi tergantung kita. Nah, setelah materi selesai baru jangan lupa ke glosarium. Nah ini, jadi materi-materi itu terangkum dalam sini di kamusnya. Di dalam materi ada kalimat melodi misalnya. Di sini kita buka di kamusnya, kita bikin kamusnya. Glosarium itu kamusnya. Jadi melodi adalah susunan tinggi, rendah, nada, nada. Nah, ini di sini. Tadi ada istilah apa lagi di materi yang kita berikan? Misalnya mezzo forte. Oh, artinya adalah ini. Oh, pianissimo. Oh, artinya adalah ini. Jadi, glosarium ini merupakan kumpulan kamus atau istilah-istilah yang digunakan selama kita memberikan materi. Itu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka juga tidak kalah pentingnya harus kita tuliskan. Karena apa? Untuk resensi. Ya, untuk siswa bisa tahu oh jadi diambilnya dari sini. Kita juga nggak capruk istilahnya, tidak membuat istilah-istilah sendiri, tidak membuat narasi sendiri, tidak membuat deskripsi sendiri, atau istilah-istilah itu diambilnya dari mana. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita ambil dari sini. Jadi kita tuliskan karena ini juga berhubungan dengan hak cipta. Gitu. Kita bisa tahu ini dari siapa, kita membaca dari mana. Nah ini daftar pustaka ini yang harus kita sertakan. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan modul ajar. Jadi rekan-rekan semua bahwa modul ajar itu tergantung kepada kita sebagai guru, kreativitas kita sebagai guru, dan tentu saja tidak boleh keluar dari sasaran kita yaitu peserta didik. Tujuan kita di Merdeka Belajar adalah mencetak
profil pelajar Pancasila. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai apa yang kita buat dalam modul ajar ini tidak mengikuti fase-fase tumbuh kembang siswa. Sesuaikan modul ajar ini dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita. Kalau kita idealisnya pengennya begini, tapi itu abaikan. Lihat kebutuhan siswa sampai di mana. Kalau siswa kebutuhannya sampai di situ, ya berikan sampai di situ. Karena kalau kita ingin memberikan yang lebih pun, ada siswa yang ingin lebih dari materi yang kita berikan. Nah, kita berikan pengayaan di situ. Kalau pengalaman saya adalah anak-anak dikumpulkan, siapa yang ingin pemberi materi lebih, masukkan di dalam sanggar. Di situ mereka sampai pada proses cipta lagu juga. Bagaimana mencipta lagu, bagaimana bermain gitar. Kadang-kadang tidak ada di materi gitu. Kita memberikan materi tentang ini, tetapi kemudian anak pengen belajar itu misalnya. Bun, bagaimana sih belajar gitar? Saya pengen belajar gitar. Itu adanya di luar itu. Ayo masuk ke sanggar. Jadi semua terarah di situ. Dan biasanya anak-anak sanggar yang kita bina itu menjadi leadernya di kelas-kelasnya. Nah, itu salah satu keunggulan kita dalam memberikan pengayaan kepada siswa. Jadi seperti itu. Sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, silakan kita sharing saja. Mangga. Ya, Ibu, ini materinya sudah jelas terperinci, Bu. Dari mulai saya lihat dari awal sampai akhir ya, Bu ya. Saya subhanallah ya, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Sangat menguasai ya, saya sampai Masya Allah, hebat sekali nih. Jelas banget ya, Bu. Iya, banyak ilmunya, Bu. Iya. Ini udah jelas. Oke, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau berbagi, sharing. Ya, Pak Doni gimana? Bu Desrina? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kalau sudah puas, sebelum kita tutup, boleh deh sekarang saya ngajak teman-teman berselancar dulu di internetnya, coba buka teks lagu Mars SMK Bisa. Penyemangat kita buat anak-anak. Saya selalu mencoba memperdengarkan lagu ini kepada anak-anak ketika akan mulai pembelajaran. Tujuannya pertama adalah persepsi. Di situ sebetulnya di lagu Mars SMK Hebat itu sudah memuat tentang profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Mereka tanpa menyadari sebetulnya belajar menghafal lagu itu, ya, sekaligus membangun motivasi ketika akan memulai pembelajaran. Gitu. Sudah ketemu? Teman-teman sudah ketemu? Udah, Bu. Sudah ketemu? Udah, Bu. Oke. Kita coba lagu ini ya. Yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu, dicoba, Bu. Oke, dicoba ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, penuh cita, kita generasi bangsa, tidak unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, selalu berusaha, SMK bisa. Raih prestasi, ukir mata depan, siap sedia dan selalu dari SMK untuk Indonesia. Satu kali lagi. Siap, Bu. Yo, bareng-bareng. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil, cita, jadilah kita generasi bangsa,
wawasan tinggi, raih prestasi masa depan, pembangunan siap sedia dan selalu dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Baik prestasi. Nggak hafal, Bu. Nggak hafal ya? Nggak hafal, Bu. Baru. Sebelum ditutup, kalau saya bilang SMK, jawabnya bisa. SMK bisa, jawabnya hebat. Hebat. Saya, jadi bisa dan hebat. Siap? Siap. Tangannya kepalkan. SMK bisa. Bisa. Nah, SMK bisa. SMK bisa hebat. Hebat. Ulang lagi, nggak kompak. SMK Bisa. bisa. SMK bisa hebat. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.